Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Obat luka batin adalah ikhlas. Tapi berat ya Allah. Iya emang berarti ikhlas. Gimana gitu caranya ikhlas ya. Tadi udah dikasih tahu sama guru-guru kita. Nah sekarang ini juga berat nih ya. Ini contoh yang berat ya. Anak mengancam ibu kandungnya. Aduh bagaimana sih? Ya kita nonton yuk. Ya Allah, semua di sini nyebut ya Allah, ya Allah. Biar bagaimana bagusnya skincaremu, kalau laki-laki tahu kau suka melawan ibumu, tidak akan mau menikahimu. Iya benar ya. Ini aduh, naudzubillah min zalik, mudah-mudahan keluarga kita semua terjaga dari hal seperti ini ya. Naudzubillah min zalik. Batin, namanya orang tua itu pasti ngebatin sama anaknya ya. Kadang-kadang ada yang bisa langsung ngucapin, gua nggak mau kamu. Ada yang cuman diem gitu kan ya. Nah ini gimana sih guru, selama kita jadi orang tua ya pasti kita akan tetap ngebatin. Karena nggak semua kadang-kadang apa yang kita harapkan bisa dikerjakan oleh anak-anak kita. Ini bagaimana menyikapi ini guru, silakan. Terima kasih Bang Ali, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Usman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'lamu, wahai kalian manusia, ketahuilah, annama amwalukum, sesungguhnya di dalam harta kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian, fitnah, ada ujian besar di sana, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang punya harta akan diuji dengan hartanya, yang haram akan diazab, yang halal akan dihisab. Jadi ada yang halal, ada yang haram, dua-duanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak menjadi ujian kepada orang tua. Betapa banyak orang tua yang sebelum punya anak hidupnya lurus-lurus aja. Tapi setelah punya anak, subhanallah, ada anaknya minta HP baru, akhirnya orang tuanya korupsi. Anaknya minta mobil baru, anaknya minta ini, subhanallah. Maka anak itu adalah fitnah ataupun ujian bagi orang tua. Ujian apa lagi? Ujian sabar mendidiknya, ujian sabar menghadapinya. Kalau suatu saat ternyata anak ini subhanallah menjadi penyebab sakit hatinya orang tua, kata Allah menutup ayat ini, wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Sungguh di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Pahala apa? Pahala sabarnya orang tua mendidiknya, tidak pernah menyerah. Setiap hari disakiti hatinya. Setiap orang tua ngingetin sholat. Sholat nak. Disakiti hatinya sama anaknya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Selalu sabar menghadapi anaknya. Biarlah dia sakiti saya, yang penting dia sholat. Biarlah dia ini, yang penting dia sholat. Yang penting dia sholat. Tidak pernah menyerah mengingatkan. Itulah sabarnya orang tua dalam mendidik anak. Sabarnya orang tua mencari nafkah di luar sana. Berusaha mencari yang halal, yang terbaik untuk anak-anaknya. Pokoknya saya tidak mau satu butir nasi yang syubhat. Apalagi yang haram masuk ke dalam perut anakku. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Karena di sisi Allah ada pahala yang sangat besar bagi orang tua yang berusaha mendidik, membesarkan anaknya dengan baik, dengan sabarnya. Sabar bukan berarti diam aja, dilawan sama anak dia diam aja, tidak. Tapi berusaha mendidik anak tersebut, dicarikan sekolah yang terbaik, dicarikan guru yang terbaik. Dan yang paling penting daripada mencarikan sekolah yang terbaik adalah menjadi contoh yang terbaik. Ada juga orang tua curhat, Ustadz gimana ya anakku bisa soleh, saya aja orang tuanya begini. Oh berarti harus mengubah diri dulu, dirinya dulu yang diperbaiki. Inilah sabarnya daripada orang tua. Sabar itu bukan hanya nitipin ke pesantren, taunya terima jadi. Emang
emang dipikir ketok magic, subhanallah. Maka orang tua berusaha sabar untuk memperbaiki dirinya supaya menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya tanpa bermaksud menggurui atau mengajari. Sabar apalagi tiap malam ibunya menangis di atas sajadahnya, mendoakan anaknya, sabar menahan dirinya daripada lisan yang mengutuk anak. Kenapa? Doa ibu menembus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibu berkata-kata yang tidak baik, bisa jadi ada malaikat yang lewat mengatakan amin, amin. Maka terkabullah kutukan dari seorang ibu. Ya Maka Allah. sampaikan dengan kalimat yang baik, doa yang baik, motivasi yang baik. Sehingga anak itu menjadi ujian tapi hadiahnya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, terima kasih. Sama-sama, Bu. Bang Ali. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Ya, kita semua nih mudah-mudahan bisa sabar ya sama anak-anak kita. Tapi hati-hati Bu ya, karena ucapan kita bisa jadi doa. Ntar kita juga yang nyesel, bener nggak? Ya, kalau kita ngebatin nama anak langsung ganti pemikirannya ya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat? Ini semuanya suka curhat. Oke. Baik, Ibu boleh maju. Begitu Ibu begini saya ngeliat jamnya doang Bu. Sini maju ke depan. Iya, langsung aja kita minta guruku untuk menyikapi ya. Habib dan Ustadz. Baik, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lilis. Ibu Lilis. Ya, ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Iya, silakan. Iya. Ini pertanyaan apa curhat? Curhat abis itu nanya ya? Iya, curhat. Iya. Silakan Ibu Lilis. Ya, orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Mereka meninggalkan warisan. Tuh. Jadi saya sama adik-adik sama kakak diamanatkan untuk segera menjual rumah itu. Sementara saya tidak ada kemampuan. Nggak ngerti gitu, nggak paham masalah ini. Jadi saya bingung harus bagaimana. Baik, ini diamanatkan untuk ngejual atau Iya. antara tujuannya untuk dibagi? Dijual, dibagi. Kalau dijual kan tinggal dijual gitu kan Betul, ya? iya. Ya mungkin otomatis dibagi. Dibagi Iya, tujuannya ya. betul, iya. Jadi diamanatkan untuk ngejual dan dibagi, tapi ibu nggak pengen atau Bukan. nggak tahu cara jualnya Iya. atau nggak mau Nggak tahu? Nggak tahu cara jualnya. Oh Iya. itu sampai situ aja. Iya. Baik, Habib dulu mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu, yang saya mau tanyakan, yang ditinggalkan tuh apa? Tanah kah atau Tanah rumah? dan rumah. Nah, kalau tanah kan tinggal kasih plang dijual. Itu kan Sudah, mudah. sudah, Ya kan? sudah Kalau misalkan dilaksanakan. belum laku, ikhtiar berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena yang namanya warisan itu wajib dijual, dibagikan sesuai dengan syariat agama. Betul. Sesuai dengan haknya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan ketentuannya adalah ibu tidak boleh menghalang-halanginya. Dan siapapun, penonton di rumah atau siapapun, jangan pernah menghalangi hak warisan. Karena yang namanya warisan itu meninggal, kembali kepada Allah, dibagikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesuai dengan syariatnya. Jangan kalian menunda-nunda, jangan kalian mempertahankan, jangan kalian membuat susah untuk pembagian waris. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Dan tentunya ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan saudara berantem. Ibu sama saudara ibu bisa berantem. Kamu nahan warisan kaya, kamu gak mau bagi warisan. Akhirnya ribut. Kenapa? Waris ini sifatnya panas. Jangan sampai terjadi sebuah keributan. Kenapa Ibu? Maaf Pak Ustadz, saya tidak menahan tapi saya nggak paham gitu harus bagaimana. Nah kalau Ibu nggak paham, sekarang yang kedua nih Bu. Nggak paham, kumpulin semua keluarganya siapa yang paham untuk menjual. Ya, Tolong semua bantu jual. Nyerahin ke saya. Kalau Ibu diserahin Ibu nggak bisa juga nggak paham, Ibu Takut serahkan sama kesalahan. suami Ibu untuk bantu jualin. Nggak Ada bisa juga minta, nggak punya suami. Atau minta tolong sama keluarga Ibu, saudara Ibu, tetangga Ibu yang amanah. Atau cari orang yang alim, yang soleh, yang bisa menengahin. Iya. Jadi minta tolong bantuan orang yang terpercaya. Sehingga apa? Bisa menyelesaikan masalah waris ini dengan baik. Dan di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Cari orang yang baik. Insya Allah Ibu dipertemukan dengan orang baik. Sehingga bisa menjual warisnya dengan cara yang baik. Dengan cara yang Amin. baik. Amin. Ya ini emang harus digarisbawahi nih mungkin ya. Istilahnya ibu nggak mungkin nggak berani ngejualnya, mendingan jual bareng-bareng bener.
Jadi nggak kesalahan. Nah mungkin next stepnya yang dipikirin nih. Masalah warisannya nih. Kalau udah dijual takut mungkin ya. Karena nggak tahu cara ngebaginya atau gimana gitu kali ya. Enggak paham aja cara Nggak paham menjualnya, juga. ya. Ya oke. Silakan guru. Satu, ibu mestinya nanyanya bukan ke ustadz, nanyanya ke marketing. Nah, karena ibu mau bertanya tentang cara menjual. Jangan-jangan lagi promo di sini nih. Satu. Yang kedua, kalau memang tidak mendesak, ibu boleh minta ridhonya yang lain dengan cara ketahui haknya masing-masing. Jadi walaupun belum laku, tapi udah tahu haknya. Haknya si anak ini segini, haknya si kakak segini, ibu anak kedua segini, anak ketiga segini, anak keempat segini. Udah tahu haknya masing-masing, ini hakmu ya, ini hakmu ya, ini hakmu ya. Jadi udah tahu haknya. Nah, yang ketiga, mendesak nggak buat jualnya Bu? Enggak sih. Oh, enggak ada saudara yang mendesak, ayo jual cepat. Enggak ada. Alhamdulillah Cuman, berarti. kemarin itu ada sempat gini, kita jual, kita umroh bersama gitu. Oh, berarti ada pembicaraan itu, tapi karena memang belum laku gitu ya. Jadi memang yang kewajibannya adalah mengetahui haknya masing-masing. Kan ada juga orang tua begitu, ayahnya wafat, ibunya masih hidup. Jadi dia udah tahu bagian saya karena warisan ayah ada kan, sudah pasti. Tapi ibunya masih hidup, jadi dia biarkan dulu ibunya tinggal di situ, tapi sudah tahu haknya masing-masing. Nggak mesti segera dijual, tapi udah tahu haknya masing-masing. Karena nanti repot kalau tidak tahu haknya masing-masing, nanti anaknya ini wafat juga gimana? Dia punya cucu gimana kalau enggak dikasih tahu haknya? Jadi kasih tahu haknya masing-masing walaupun tidak laku karena tidak mendesak. Kalaupun mendesak, suruh yang mendesak itu beli. Misalnya 5 bersaudara, anak keempat mendesak banget, ya sudah kamu yang beli. Kamu yang beli dengan harga yang sudah dipotong dengan hakmu tadi. Subhanallah. Kenapa? Karena memang warisan ini semakin lama kita taruh, semakin besar setannya. Kalau setannya sudah besar sekali, ini yang biasanya membuat silaturahmi jadi putus. Jadi usaha ibu sudah bagus, udah nanya kepada kami, selanjutnya kami sarankan untuk nanya kepada marketing. Ya. Tapi Bu, emang Bu properti lagi susah dijualnya Bu ya. Ya mudah-mudahan jadi berkah ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya boleh saya ambil lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya mau nunjuk dari tadi nih. Nundak-nunduk kayak banyak banget masalah. Ya tangannya jikiran mulu Masya Allah. Langsung Bu boleh ke depan yuk. Nah sini. Ini udah banyak zikir di tangannya. Ini bagian saya. Silakan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inur Hayati dari Majelis Taklim Sagala Herang Subang. Subang, panggilnya Ibu Nur Hayati. Ibu Iin aja. Ibu Iin, Iya. oke silakan. Mau curhat Pak Ustadz. Iya. Saya mempunyai anak. Iya. Pas mau SD itu keluar SD pengen mondok. Oh bagus. Iya, tapi sama suami saya nggak diizin dulu karena anaknya katanya belum bisa mandiri. Oke, kapan mandiri? Ya, pas sekarang Pak Ustadz kan udah semester ya di MTS-nya. Sekarang dia hobinya malah kebalik. Suka ngoleksi bola, terus baju bola. Terus sekarang hobinya menggambar anime. Terus saya bilang ke anak saya, Dede itu kan bukan kodratnya seorang perempuan ya. Dia iya perempuan Pak Ustadz. Jadi khawatir ya, nih. saya khawatir. Terus kalau saya marah-marah ke dia takutnya dia batinnya kena. Ya. Terus sekarang ditanya sama saya, apa cita-citanya masih pengen mondok? Enggak katanya gitu Pak Ustadz. Malah sekarang suka bahasa Jepang, ngapalin bahasa Jepang. Ini gimana menyikapinya ya, solusinya ya? Solusinya gimana Pak Ustadz? Silakan. Solusi menghadapi anak, disinilah butuhnya komunikasi. Kerjasama antara suami dan istri itu bagus. Karena tanggung jawabnya tetap beralih kepada ayah. Ibu, kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan anak. Nah kalau begitu coba bawa anaknya di lingkungan yang baik. Ya Bu ya? Bu. Baik. Bu. Baik. Ada nggak lingkungan pengajian, majelis? Ya alhamdulillah saya juga guru ngaji. Tapi ngajinya suka, sholatnya suka diarahin. Ya, Cuman diajak aja ke tempat-tempat yang baik. Supaya dia lihat kodratnya sendiri sebagai wanita. Ya, sadarkan dia kalau bukan dia orang Jepang. Tapi aman sih, nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya hobi anak itu tinggal diarahin, ya Bu. Iya. Jangan pernah melarang, anak itu kan nggak mau dilarang. Tapi maunya Diarahkan. Diarahkan. Ini kayaknya ibunya takut kesalahan ya. Dulu harusnya di pondok nih. Gara-gara nggak di pondok. Tidak akan ada penyelesaian kalau
seandainya. Ah. Jangan. Baik, ya Habibie kalau dalam keadaan seperti nih, ini kira-kira yang apa putrinya nih? mondok. Iya. Ibu, saya tanya umurnya berapa? 13 tahun. Umur 13 tahun. Ibu yang namanya anak perempuan itu dipilih, bukan suruh milih. Diarahkan, bukan suruh dia mengarahkan kita. Dipilihin ya. Jadi berarti ya? kita harus mendikte anak kita, mendidik dengan didikan yang baik, diarahin. Jangan, oh, kamu mau mondok gak? Enggak. Kamu berangkat besok, kamu ibadah, kamu dekat kepada Allah, Allah sayang sama kamu. Jadi ibu harus mengarahkan anak ibu dengan cara yang ma'ruf. Ibadah itu awalnya paksaan, lama-lama terbiasa. Dan akhirnya dia menikmati. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan anak ibu menjadi anak Amin. solehan. Amin, Masya Allah. amin, amin. Bismillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih buat jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan sehingga akhirnya bisa kita amalkan ke depannya ya. Jamaah, alhamdulillah. Salatullah